Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Ritonga, NPM 200826021. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya pada blok hematologi dan imunologi, yaitu yang berjudul anemia defisiensi besi. Nah, yang pertama itu untuk definisi. Anemia defisiensi besi yaitu anemia yang disebabkan karena kurangnya zat besi atau biasa disebut dengan Fe. Nah, untuk etiologinya, yang pertama itu bisa terjadi dikarenanya berkurangnya asupan Fe, yaitu seperti adanya diet yang tidak adekuat atau malnutrisi. Lalu yang kedua, kehilangan Fe, yaitu contohnya seperti adanya perdarahan traktus pada gastrointestinalis. Lalu yang ketiga, meningkatnya kebutuhan Fe. Nah, meningkatnya kebutuhan Fe ini biasanya terjadi pada anak-anak ataupun ibu hamil. Lalu untuk tanda dan gejala pada anemia defisiensi besi ini, yang pertama itu adanya tanda dan gejala anemia seperti lemas, lesu, lunglai. Lalu yang kedua adanya tanda pada gangguan fungsi atau struktur jaringan epitel, yaitu seperti kulitnya kering, rambutnya kering, tipis, adanya papil atrofi, glostitis, stomatitis, angularis, fisura, disfagia, kuku tipis, kusam, atau koilonkiasis atau spoon nail. Nah, untuk tanda dan gejala pada anemia defisiensi besi ini yang khas biasanya itu spoon nail atau kuku sendok dan adanya papil atrofi. Lalu untuk laboratoriumnya pada anemia defisiensi besi ini pada FS sumsum tulangnya itu pada fase prelatennya itu biasanya itu menurun, untuk fase latennya biasanya tidak ada dijumpai. Untuk serum ferritinin itu pada fase prelatennya itu biasanya menurun, dan pada fase latennya itu biasanya di bawah 12. Nah, untuk saturasi transferinnya itu biasanya pada prelatennya itu normal, sedangkan pada fase latennya itu biasanya di bawah 16%. Sedangkan untuk FEP-nya pada prelaten biasanya normal, pada fase laten biasanya dia meningkat. Untuk HB, pada fase prelaten dan laten itu biasanya kedua-duanya itu dijumpai normal. Nah, untuk MCV-nya pada fase prelaten dan latennya juga biasanya dijumpai dua-duanya itu normal. Nah, untuk tata laksana pada anemia defisiensi besi ini bisa kita berikan secara oral, yaitu dosisnya 200 mg Fe per hari. Nah, pada oral ini biasanya lebih baik diminum pada saat sebelum makan atau saat perut masih kosong. Lalu pada fase parenteral, biasanya itu kompleks Fe dextran yang mengandung 50 mg Fe per cc, yang dimana indikasinya pada parenteral itu biasanya tidak dapat mentolerasi Fe oral ataupun adanya pendarahan yang cepat sehingga tidak dapat didekompensasi dengan oral, makanya akan diberikan secara parenteral. Lalu untuk referensi, ini yang saya gunakan untuk membuat mind map saya. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.